Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama GG Channel Solusi Belajar Matematika. Kali ini bahasan kita yaitu tentang transformasi. Tetapi yang akan kita bahas bagian dari transformasi yaitu tentang refleksi atau bahasa Indonesianya yaitu pencerminan. Nah, bagaimana maksud dari pencerminan? Ya, pencerminan di sini nanti terhadap koordinat kartesius. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya apa sih refleksi terhadap sumbu X? Kita contohkan dulu di koordinat kartesius ya. Dalam koordinat kartesius terdapat sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang berdiri, ya kan? Nah, sekarang kita contohkan refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya bagaimana? Sumbu X ini menjadi cerminnya maksudnya, ya. Contoh ada titik misalkan dari sini titik 1,4. Nah, misalkan ada titik A 1,4. Kita coba cerminkan titik ini terhadap sumbu X. Berarti kan ini. Nah, jaraknya ini. Jarak ini harus sama dengan, nah, kalau ini berapa ini? Berarti ada 4 satuan. Berarti ke bawah, dari satu ke bawah juga harus 4. Berarti di sini dari satu. Nah, di sini titik namanya A aksen. Nah, bacanya A aksen, ya kan? Berarti titiknya ini titik berapa? 1, negatif 4. Titik awal di atas setelah dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangan A aksen menjadi titik di bawah sumbu X, ya. Nah, bagaimana hubungan dari titik sebelum dicerminkan dengan sesudah? Lihat, ternyata X-nya atau sumbu X-nya itu sama, ya kan? Yang di depan sama, sedangkan yang di belakang 4 menjadi, ini negatif 4 ya, negatif 4. Berarti rumusnya nanti, ya, rumusnya P X, Y, maksudnya titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik P akan menghasilkan X-nya tetap, Y-nya tinggal dikalikan negatif. Contohnya bagaimana? Kita lihat ada titik P dicerminkan terhadap titik P, titiknya 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X tadi. Berarti P aksen, X-nya tetap, berarti 2 tetap, Y-nya kalian kalikan negatif. Nah, terjadilah bayangan dari titik P, ya kan, yaitu 2, negatif 3. Selanjutnya dicerminkan, refleksikan sumbu X. Berarti titik A negatif 1,2 dicerminkan menjadi bayangannya A aksen, ya kan? Bayangannya X-nya tetap negatif 1, dikalikan Y-nya negatif 2. Ya, selesai. Berikutnya, setelah terhadap sumbu X kita belajar terhadap sumbu Y. Berarti ketika di sini nanti di kiri sumbu Y, maka bayangannya akan di kanan karena pencerminannya terhadap sumbu Y. Paham ya maksudnya? Kita langsung saja. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi kebalikannya tadi. Berarti nanti Y-nya yang tetap. X-nya kalian kalikan negatif. Berarti ini X, ini Y. Y-nya tetap. Berarti P aksen, ya kan? Y-nya tetap. Tulis dulu boleh. X-nya kalikan negatif. Negatif 2 kali negatif berarti 2. Selesai. Sekarang titik A negatif 3, negatif 1 dicerminkan terhadap, nah, ini dicerminkan sumbu Y. Berarti A aksen bayangan dari A, X-nya kalikan negatif. Berarti 3, negatif 1. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ya, contohnya di sini. Titik P, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K. Y, ingat Y, berarti Y yang diubah, X-nya tetap. Ya kan? Tinggal 2 kalikan K dikurangi Y. Nah, kita coba ini. A 4,5
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti A aksennya X-nya tetap 4,2 kalikan. Kalikan siapa ini? 3 dikurangi ini 5. Ya kan? A aksen menjadi 4-nya tetap, koma 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi 5, 1. Berarti untuk bayangan titik A 4,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 menjadi A aksennya bayangannya menjadi 4,1. Dari mana tadi? X-nya tetap berarti 4, 2 kalikan 3, 6 dikurangi 5 yaitu 1. Ya. Nah, sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Sekarang X-nya yang sama dengan H, berarti kita rubah X-nya, Y-nya tetap. Ya, caranya bagaimana? Seperti tadi. Ya kan? A aksen berarti 2 kalikan ini 5. Kalau di sini 10 berarti 2 kali 10. Kalau di sini 6, 2 kali 6 dan seterusnya. Dikurangi miliknya X, berarti 3, Y-nya tetap 2. Ya, berarti A aksen 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 3, tuh 7,2. Udah selesai. Titik A 3,2 direfleksikan terhadap X sama dengan 5, bayangannya menjadi A aksen 7,2. Ya, berarti kalau direfleksikan garis Y sama dengan X, Y sama dengan 3, ini buat merubah Y, nilai X-nya ajek. Sedangkan X sama dengan ini buat merubah X, Y-nya yang ajek. Bisa disimpulkan seperti itu ya. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik P, X, Y, refleksi garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi P aksennya negatif Y, negatif X. Berarti diputar ya, depan buat belakang, belakang buat depan, kalikan negatif semua. Nah, contohnya A, berarti A aksen, putar semua. Berarti satunya buat depan ya, kalikan negatif, ini juga kalikan negatif. Selesai. Nah, sedangkan yang ada negatifnya coba kita coba. B aksennya putar. Ini kalikan negatif berarti menjadi 1. Ini putar belakang kalikan negatif berarti 2. Selesai. Contoh lagi, misalkan ada C negatif 1,3. Nah, dicerminkan atau direfleksikan Y sama dengan negatif X. Bayangannya siapa C aksennya? Ya udah tinggal diputar. Kalikan negatif, negatif 3. Kalikan negatif menjadi 1. Nah, begitu. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau tadi Y sama dengan negatif X, sekarang Y sama dengan X. Contohnya, Px, Y direfleksi Y sama dengan X sama dengan P aksennya diputar tok. Depan buat belakang, belakang buat depan tanpa dikalikan negatif. Ya udah, 2,1 diputar tok 1,2. Selesai. Ya kan? Nah, sekarang titik B negatif 1,2 refleksi Y sama dengan X menjadi B aksennya udah tinggal diputar. Ya kan? 2, negatif 1. Selesai. Nah, berikutnya refleksi terhadap pusat sumbu 0,0 berarti titik pusat. Ya kan? Sumbu 0,0. Bagaimana? Ya, perhatikan. X, Y ya. X, Y direfleksikan terhadap 0,0. Contohnya mana? Ini contohnya ya. Misalkan ada titik negatif 2, negatif 2 terhadap pusat sumbu. Berarti kan ini. Nah, ini. Nah, berarti di sini kan. Nah, berarti menjadi 2,2. 2,2. Nah, jadi negatif semua. Ya, dikalikan negatif. Berarti Px, Y direfleksikan P 0,0 berarti negatif X, negatif Y. Tempatnya ajek tinggal kalikan negatif semua. Ya, contohnya A 2, negatif 1 direfleksikan P terhadap titik pusat. Berarti
negatif 2,1. Udah selesai. Ya, tempatnya aja kalikan negatif semua. Berikutnya yang ketiga, titik C negatif 3, negatif 2. Ya udah tinggal dikalikan negatif semua. Tempatnya aja berarti 3,2. Udah selesai. Ya, begitu ulasan tentang refleksi ada 7. Ya, 7 terhadap garis dan terhadap titik. Silakan dipahami, jangan dihafalkan tetapi dipahami dengan koordinat kartesius. Jadi ketika kok rumusnya lupa, silakan bisa menggunakan koordinat kartesius. Kurang lebihnya dari GG Channel segini. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Semoga menjadi lebih baik lagi. Selamat belajar, selamat mencoba. Salam GG Channel. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong.